Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robizan Permana dengan NPM 2351039. Di sini saya akan melakukan yaitu tugas membaca buku chapter. Nah, di sini maksudnya 12 ya. Saya sudah di chapter 12 kemarin. Oke, di sini langsung saja. Local stroke dan persistent remember thing. Membedakan. Yang pertama itu ada transient persistent data. Dalam dunia komputasi, memori berbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang, yaitu RAM dan disk. Saat kamu menjalankan aplikasi React Native, semua variabel state, prop, dan konteks yang kita bahas di bab sebelumnya hidup di RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan mas koki ataupun papan tulis di ruang kelas. Ia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tetapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi tutup, HP dimatikan, atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan lenyap seketika tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan isi keranjang belanja setiap kali mereka berada di aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp. Sebaliknya, disk atau penyimpanan internal HP bersifat persisten. Mirip dengan memahat tulisan di atas batu prasasti, proses menulisnya memang jauh lebih lambat daripada menulis di RAM, dan proses membacanya juga butuh usaha lebih, tetapi data tersebut akan bertahan selamanya. Data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan, kehabisan baterai, atau dibanting sekalipun. Selagi chip memori fisiknya tidak rusak, data itu tetap ada. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semua data persisten secara membabi buta. Menyimpan seluruh objek stack global yang raksasa dalam disk setiap kali ada satu variabel kecil berubah adalah resep bencana performa. Operasi tulis ke disk adalah salah satu operasi paling mahal dalam ilmu komputer dalam hal konsumsi energi dan waktu CPU. Kemudian, selain itu, kita juga harus memikirkan tentang struktur data yang disimpan. Data di RAM sering kali berupa objek kompleks yang saling terhubung, fungsi atau instan kelas, namun disk hanya mengerti satu hal, serangkaian byte atau teks. Nomor 2 yaitu asynchronous, the all workhorse. Selama bertahun-tahun, asynchronous adalah standar de facto untuk penyimpanan data lokal di React Native, mirip dengan local store di pengembangan web. Ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai yang sederhana, tidak tersubskripsi, dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Cara kerjanya sangat mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string, misalnya username, dan sebuah nilai string, misalnya Budi, lalu ia menyimpannya. Karena kesederhanaannya ini, asynchronous menjadi pilihan utama untuk tutorial pemula dan aplikasi skala kecil hingga menengah. Namun, asynchronous memiliki satu karakteristik arsitektural yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asinkronus. Sesuai namanya, setiap operasi baca atau tulis mengembalikan sebuah promise, yang berarti kamu harus menggunakan await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Di era React Native baru dengan arsitektur JSI, JavaScript Interface, ketergantungan pada pergerakan lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan idealnya bersifat sinkronus, agar kita bisa membuat data konfigurasi sebelum aplikasi merender tampilan pertama. Jadi, anggaplah asynchronous sebagai mobil kijang tua yang andal. Ia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap bisa ngebut di sirkuit balap. Lanjut, MMKV modern standar di Speed Demon. Jika asynchronous adalah mobil tua, maka MMKV adalah roket. MMKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat untuk aplikasi perpesanan mereka yang masif dan kemudian diporting ke React Native. Keunggulan utamanya yang membuat rahang jatuh dan kecepatannya. MMKV diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada asynchronous dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa secepat itu? Rahasianya terletak pada penggunaan C++ dan JavaScript Interface. MMKV tidak menggunakan pergi lambat untuk berkomunikasi. Ia memotong jalur birokrasi dan memungkinkan kode JavaScript mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi di balik kecepatannya disebut memory mapping. Alih-alih menulis file ke disk secara tradisional, MMKV memetakan file di disk langsung ke alamat memori RAM. Ini berarti ketika kamu menulis data ke MMKV, sistem operasi menganggap kamu sedang menulis ke RAM, dan secara cerdas menyinkronkan perubahan itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi.
Jika aplikasi tiba-tiba crash di tengah jalan, teknologi menjamin integritas data hingga korupsi data sangat jarang terjadi. Nah, fitur game charger lainnya dari MCAFI adalah sifatnya yang sinkronus, berbeda dengan Synstroke yang memaksa kita menggunakan await dan promise fungsi. Di MCAFI berjalan secara instan dan sinkron. Kamu bisa menulis string dan langsung mendapatkan hasilnya di baris yang sama tanpa callback dan tanpa ten. Ini sangat menyederhanakan logika inisiasi aplikasi. Nah, meskipun MCAFI membutuhkan konfigurasi instalasi natif, ekosistem Expo modern atau config plugin, proses ini sudah diotomatisasi, tidak ada lagi teknis yang kuat untuk tetap bertahan dengan Synstroke, kecuali untuk proyek warisan yang sangat tua. MCAFI adalah standar baru industri. Jika kamu memulai proyek baru hari ini, MCAFI harus menjadi pilihan pertamamu untuk menyimpan lokal. Kecepatan, stabilitas, dan kemudahan penggunaan sinkronnya menjadi alat wajib di toolbox setiap developer natif modern. Oke, lanjut. Secure Stroke di Digital Vault, baik Synstroke maupun MCAFI memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks, bisa plain text atau format yang mudah dibaca. Jika seorang mencuri HP pengguna, melakukan routing atau jailbreak, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasi, mudah membaca semua isinya. Untuk data privasi seperti tema gelap, ini bukan masalah besar. Jika kamu menyimpan akses token, password, atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya untuk data sensitif semacam itu. Kita membutuhkan berangkas digital, dan di ekosistem Expo, berangkas itu bernama Secure Store. Secure Store tidak menyimpan data di file sembarangan. Di iOS, ia menggunakan Keychain Service, dan di Android, ia menggunakan Keystore System dan set preference yang dienkripsi. Dua sistem ini didukung oleh perangkat keras keamanan khusus dalam chip processor HP. Ini berarti data tidak hanya dienkripsi secara perangkat lunak, tapi kunci enkripsinya disimpan di area perangkat keras yang terisolasi dan sangat sulit ditembus bahkan oleh malware sekalipun. Oke, lanjut kelima, yaitu offline first architecture surviving the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata, pengguna kita masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal aplikasi tradisional seringkali mati kutu saat koneksi hilang. Layar menjadi putih, loading spinner berputar selamanya, atau muncul gambar dinosaurus yang menyedihkan. Open first architecture adalah pola pikir desain yang membalikkan paradigma ini, ke berasumsi bahwa internet mungkin tidak ada dan aplikasi harus tetap berfungsi sebaik mungkin tanpa koneksi tersebut. Aplikasi online first tidak menganggap ketiadaan internet sebagai error, melainkan sebagai salah satu state atau kondisi normal operasional. Strategi utama dalam arsitektur ini adalah caching agresif. Alih-alih selalu meminta data ke server setiap kali layar dibuka, aplikasi harus selalu mencoba menampilkan data dari penyimpanan lokal terlebih dahulu. Jika ada internet, barulah aplikasi mengambil data baru di latar belakang dan memperbarui tampilan reveal date. Mekanisme SYNQ ini bekerja di latar belakang. Kita bisa menggunakan pustaka seperti Expo Background File atau info listener untuk mendeteksi kapan internet kembali online saat sinyal terdeteksi. Aplikasi akan memutar ulang atau mereplay semua aksi yang tertunda di antrian, mengirim komentar, mengupload foto, mengirim like. Proses ini harus transparan bagi pengguna, namun ini memunculkan masalah rumit yang disebut konflik data. Bagaimana jika saat offline pengguna mengedit profil, tapi di server admin juga mengedit profil yang sama? Siapa yang menang? Strategi penyelesaian konflik harus dipikirkan matang-matang sesuai logika bisnis aplikasi. Oke, lanjut. Integrasi keislaman The Book of Dead. Yang pertama itu ada transit first president dan konsep mana SPS bagi. Nah, seperti yang telah saya baca tadi, ini adalah pengingat tentang hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah haram, segala kemewahan dan status di sini bersifat sementara dan akan dihapus saat shutdown. Hanya amal soleh yang dipersit dalam catatan amal yang akan abadi. Ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 96. Nah, untuk yang nomor 2 tadi, security dan kewajiban menjaga amanah. Kita menggunakan security dan enkripsi karena kita terlalu tahu data pengguna token adalah rahasia yang harus dijaga. Ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 27. Kemudian yang ketiga ada arsitektur offline first. Ini adalah metafora dari persiapan zat menghadapi kematian. Kematian ini adalah momen ketika koneksi kita ke dunia terputus total. Saat itu jadi kita tidak bisa lagi merequest amal baru. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Oke, langsung saja ke soal.
Hmm, hmm, Baik, setelah yang telah saya baca dari setting tadi, pada beberapa soal atau evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Nah, oke, saya akan jawab di sini. Dari soal nomor satu, analisis keamanan token dan konsep amanah. Nah, analisis keamanan dan token dan konsep amanah. Pada kasus ini, kesalahan fatal yang dilakukan oleh developer adalah menyimpan authentication token di async stroke dalam bentuk teks biasa. Async stroke hanya berfungsi sebagai media penyimpanan di lokal sederhana dan tidak menyediakan mekanisme enkripsi untuk melindungi data sensitif. Ketika perangkat pengguna berhasil di root, penyerang dapat mengakses file penyimpanan aplikasi, membaca token yang tersimpan, kemudian menggunakannya untuk masuk ke akun pengguna tanpa perlu mengetahui kata sandi. Akibatnya, data maupun aset pengguna menjadi sangat rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Nah, dalam perspektif Islam, data dan aset pengguna merupakan sebuah amanah yang wajib dijaga oleh pihak yang diberi tanggung jawab. Seseorang developer yang mengelola sistem keuangan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melindungi informasi pengguna dan menerapkan standar keamanan yang tepat. Oke, itu soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu desain arsitektur offline first dan konsep bekal zat. Nah, pada skenario ini, masalah utama aplikasi adalah ketergantungan penuh terhadap koneksi internet. Setiap kali pengguna membuka aplikasi, sistem selalu melakukan request ke server tanpa menyediakan salinan data lokal. Akibatnya, ketika perangkat berada di area tanpa sinyal atau koneksi internet terputus, aplikasi gagal mengambil data dan hanya menampilkan layar kosong. Kondisi ini memberi pengalaman pengguna yang buruk karena informasi doa yang sebenarnya pernah diakses sebelumnya tidak dapat ditampilkan kembali. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, aplikasi perlu menerapkan arsitektur offline first dengan strategi cat network. Nah, alur kerja strategi tersebut tetap dijalankan sebagai, nah ini ada beberapa, yaitu pertama itu pengguna membuka aplikasi, kemudian aplikasi membaca data doa yang tersimpan di penyimpanan lokal. Nah, data lokal langsung ditampilkan agar pengguna dapat mengakses konten tanpa mengganggu internet. Kemudian aplikasi mencoba mengambil data tersebut dari server. Kemudian aplikasi, jika koneksi berhasil, data baru disimpan kembali ke cache lokal dan tampilannya diperbarui. Jika gagal, aplikasi tetap menampilkan data terakhir yang tersimpan sehingga pengguna tidak melihat layar kosong. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu skenario evaluasi data stabil, keterusan dan kebenaran informasi. Nah, pada kasus ini, kelemahan utama sistem terletak pada penerapan caching tanpa pemakaian validasi atau kadaluarsa data. Memang penyimpanan daftar harga produk di penyimpanan lokal dapat meningkatkan performa aplikasi karena kita dapat ditampilkan secara instan tanpa harus selalu meminta informasi ke server. Namun apabila tidak ada proses pengecekan apakah data tersebut masih valid atau sudah berubah, maka pengguna berisiko melihat informasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, selain CTL, aplikasi juga dapat menggunakan metode style while SWR atau background refresh. Pada metode ini, aplikasi tetap menampilkan data cache agar pengguna memperoleh respon yang cepat, tetapi secara bersamaan sistem melakukan permintaan ke server latar belakang. Nah, alur yang baik digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu, aplikasi membaca data dari cache lokal, kemudian data langsung ditampilkan agar proses loading cepat. Kemudian sistem memeriksa apakah data melewati masa TTL, dan jika masih valid, data tetap digunakan. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu analisis memberi volatil dan persisten dan keadilan amal. Nah, pada skenario ini, masalah terjadi karena catatan yang diketik pengguna hanya disimpan di dalam RAM dan belum disimpan ke media penyimpanan permanen seperti disk atau database lokal. Ketika baterai perangkat habis dan sistem mati secara tiba-tiba, seluruh data yang berada di RAM akan hilang. Akibatnya, saat perangkat dinyalakan kembali, catatan yang sebelumnya telah diketik tidak dapat ditemukan karena tidak disimpan ke penyimpanan yang bersifat permanen. Nah, untuk mencegah kehilangan data ini, aplikasi sebaiknya menerapkan mekanisme autosave. Autosave adalah fitur yang secara otomatis menyimpan perubahan data ke penyimpanan lokal dalam interval tertentu. Misalnya, setiap beberapa detik atau setiap kali pengguna selesai mengetik sebagian teks.
Nah, contoh alur autosave yang baik adalah sebagai berikut. Kemudian pertama, pengguna mulai mengetik catatan, kemudian data sementara disimpan ke desktop atau RAM. Kemudian setiap beberapa detik, sistem secara otomatis menyalin data ke penyimpanan lokal. Jika aplikasi tutup atau perangkat mati, dan terakhir yang disimpan data saat aplikasi dibuka kembali, data tidak dipulihkan dan penyimpanan bakal tanpa kehilangan seluruh catatan. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu manajemen sampah data. Gerbek Olesi dan Takiyatun Nafs. Nah, pada kasus ini developer melakukan kesalahan dalam pengelolaan siklus hidup data dengan membiarkan cacing tumbuh tanpa batas. Semua gambar yang pernah dilihat pengguna disimpan secara permanen di penyimpanan lokal tanpa mekanisme penghapusan otomatis. Pada awalnya, strategi ini memang dapat meningkatkan kecepatan akses dan menghemat kuota internet, tapi dalam jangka panjang akan menyebabkan penggunaan ruang penyimpanan yang harus meningkat. Akibatnya ukuran aplikasi membengkak sehingga mencapai 5 GB, memori perangkat menjadi penuh, performa menurun, dan pengguna merasa terganggu hingga akibatnya menghapus aplikasi tersebut. Contoh logika sederhana LO adalah sebagai berikut. Setiap gambar yang dibuka, pengguna catat waktu akses terakhirnya. Kemudian sistem menetapkan batas maksimum cache, misalnya 500 MB. Dan ketika ukuran cache masih bisa di bawah batas dan data baru saja dapat disimpan seperti biasa. Kemudian jika ukuran cache melebihi batas, sistem mencari data yang paling lama tidak diakses. Kemudian data tersebut dihapus hingga ukuran cache kembali berada di bawah atas yang ditentukan. Kemudian proses ini berjalan otomatis sehingga pengguna tidak perlu melakukan pembersihan secara manual. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.